Kami sangat senang Anda dapat bergabung dengan kami malam ini. Kami ingin secara khusus menyambut mereka yang bergabung dengan kami melalui siaran langsung. Sebelum kita mulai malam ini, saya ingin sungguh-sungguh meminta bahwa dimanapun Anda berada saat ini, Anda bisa mengambil buku catatan, mengambil pena, atau membuka laptop atau ponsel Anda, dan bersiap untuk mencatat. Ambillah Alkitab Anda. Tulislah referensi-referensi malam ini, agar Anda dapat kembali dan memeriksa hal-hal ini sendiri untuk melihat apakah semuanya benar demikian. Mari kita berdoa sebelum kita mendalami firman Tuhan malam ini. Bapa di surga, saya ingin berterima kasih banyak atas kesempatan yang kami miliki untuk berkumpul di rumah-Mu malam ini. Dan Tuhan, saya ingin memohon agar Engkau memberkati kami saat kami memasuki peristirahatan Sabat, agar roh-Mu dicurahkan dan agar Engkau menyembunyikan saya di balik salib-Mu. Tuhan, saya tidak layak. Maka Tuhan, saya mohon agar Engkau saja yang berbicara malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saat itu musim panas tahun 2018 dan saya memutuskan untuk menghabiskan musim panas saya dengan melakukan canvassing untuk Gereja Masehi Advent hari ke-7 Conference California Selatan. Dan musim panas itu dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman luar biasa yang direncanakan oleh Tuhan bagi setiap anggota tim. Namun ada satu kejadian khusus yang terjadi pada saya yang sangat berkesan hingga hari ini. Itu adalah awal hari canvassing, kami pergi keluar. Hari sudah siang ketika kami memulai kegiatan. Dan ketika saya mengetuk pintu di daerah kaya di wilayah metropolitan LA, saya disambut oleh seorang pria muda, mungkin berusia pertengahan 30-an yang baru saja selesai berolahraga. Lalu saya menjelaskan tentang canvassing saya, dan ketika saya sampai di akhir penjelasan, pria muda itu menatap saya dan bertanya, "Anda dari organisasi mana?" Saya membuka buku canvassing saya, menatapnya dan tersenyum, lalu berkata, "Saya dari Blue Bible Book Company." Dia berkata, "Ya, itu bagus dan sebagainya. Tapi sebenarnya Anda dari mana?" Maka saya berdiri tegak, tersenyum dan berkata, "Saya adalah seorang Kristen Masehi Advent hari ke-7. Apakah Anda pernah mendengar tentang kami?" Dan pria itu berkata, "Oh ya, saya pernah mendengar tentang Masehi Advent hari ke-7. Saya menyukai umat Kristen Masehi Advent hari ke-7. Bahkan saya setuju dengan sebagian besar penafsiran mereka tentang nubuat Alkitab. Saya setuju dengan banyak penafsiran Alkitab mereka." Selamat datang. Tapi ada satu hal yang saya tidak tahu apakah saya sepenuhnya setuju dengan penafsiran mereka tentang Mikael, namun saya sangat menyukai Masehi Advent hari ke-7. Pria ini berkata kepada saya saat saya berdiri di depan pintu, kemudian dia mengajukan sebuah pertanyaan kepada saya. "Apakah Anda pernah mendengar tentang Doug Batchelor?" Dan tentu saja saya menjawab ya. Dan setelah memberitahu saya betapa dia sangat menyukai Doug Batchelor, kemudian dia bertanya kepada saya, "Apakah Anda pernah mendengar tentang Walter Faith?" Dan tentu saja saya menjawab ya. Namun kemudian yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang terus membekas dalam ingatan saya hingga hari ini. Pria yang berdiri di hadapan saya saat saya sedang melakukan canvassing padanya hari itu menatap saya dan berkata, "Saya punya satu masalah dengan kalian. Kalian mengaku sebagai gereja sisa dari nubuatan Alkitab, namun kalian begitu terpecah belah. Kalian memperdebatkan masalah penahbisan perempuan, padahal hal itu sangat jelas di dalam Alkitab. Bagaimana kalian bisa menjadi gereja sisa dari nubuatan Alkitab jika kalian begitu terpecah belah?" Saat saya berdiri di sana, saya terdiam, tidak yakin apa yang harus dikatakan. Karena saya menyadari bahwa dunia ini sedang mengawasi dan bahwa dunia jauh lebih menyadari perpecahan dan perselisihan internal dalam gereja kita daripada yang mungkin ingin kita percayai. Ya, iblis sangat marah kepada umat yang sisa yang menaati perintah-perintah Allah dan berpegang pada iman kepada Yesus. Dan ini menjadi tantangan menarik bagi kita malam ini sebagai umat Allah karena gereja Allah dipanggil untuk menjadi satu. Maksud saya, jika kita ingat dalam Yohanes 17, ini adalah inti dari doa Kristus, bahwa mereka yang akan percaya kepadanya melalui firman dan pengajaran serta doktrin para murid yang akan pergi ke seluruh dunia, doanya adalah agar kita menjadi satu. Bagaimana kesatuan ini dicapai? Yaitu dengan memandang kepada Yesus, Sang pemimpin dan penyempurna iman kita, dengan berdiri teguh di atas dasar, demikianlah firman Tuhan. Dengan mengizinkan diskusi yang adil, terbuka, jujur, dan penuh doa mengenai isu-isu yang mengancam untuk memecah belah tubuh Kristus.
Dengan tidak menekan suara-suara yang dengan hormat menyerukan reformasi di dalam gereja dunia kita. Mungkin ini adalah bukti terbesar bahwa kita adalah gereja Laodikia. Bukti yang ditemukan dalam fakta bahwa kita sangat tidak suka, sangat menolak suara teguran dan reformasi di semua tingkatan gereja Advent kita. Anda lihat gereja Laodikia dalam Alkitab di kitab Wahyu pasal 3 digambarkan sebagai umat yang tidak kekurangan apa-apa. Mereka berpengetahuan rohani. Mereka memiliki semua kebenaran. Mereka memiliki semua lembaga yang luar biasa ini, universitas, rumah sakit, perguruan tinggi. Mereka menaati perintah-perintah Allah, mereka orang-orang baik. Namun kita membaca dalam roh nubuat bahwa saksi yang benar berkata tentang gereja yang dingin, tanpa kehidupan dan tanpa Kristus. Aku tahu perbuatanmu bahwa engkau tidak dingin dan tidak panas. Aku berharap engkau dingin atau panas. Ini menggambarkan orang-orang yang membanggakan diri atas kepemilikan pengetahuan dan keunggulan rohani mereka. Pesan kepada gereja Laodikia berlaku untuk kondisi kita sebagai umat Advent hari ke-7. Betapa jelasnya digambarkan posisi mereka yang berpikir bahwa mereka memiliki semua kebenaran, yang membanggakan pengetahuan mereka akan firman Tuhan, sementara kuasa pengudusannya belum dirasakan dalam kehidupan mereka. Jika kita jujur malam ini, teguran dalam bentuk apapun, baik secara terbuka maupun tertutup, bukanlah sesuatu yang kita rela terima dengan sukarela. Namun apakah kita sebagai umat Allah telah lupa bahwa Allah memerintahkan para nabinya untuk berseru dengan nyaring? Jangan tahan-tahan, angkatlah suaramu bagaikan sangkakala, dan tunjukkanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum Yakub dosa-dosa mereka, dan kepada nabi yang menolak. Untuk berseru dengan nyaring, peringatan diberikan. Ketika aku berkata kepada orang fasik, engkau pasti akan mati, dan engkau tidak memberi peringatan kepadanya, atau berbicara kepadanya untuk memperingatkan orang fasik itu dari jalannya yang jahat, untuk menyelamatkan nyawanya, orang fasik itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi darahnya akan kutuntut dari tanganmu. Alkitab selanjutnya mencatat bahwa jika utusan Tuhan memperingatkan orang fasik dan orang fasik itu tidak berbalik dari jalannya, maka ia telah menyelamatkan jiwanya sendiri. Para nabi, utusan Allah, memiliki pelayanan untuk menegur, baik secara pribadi maupun di depan umum. Dan terlalu sering dalam gereja saat ini, Matius 18 adalah prinsip yang disalahgunakan. Terkadang dalam banyak kasus, prinsip ini juga kurang dipraktikkan. Tetapi Matius 18 secara khusus diberikan kepada kita oleh Yesus untuk menangani keluhan pribadi, hal-hal yang lebih bersifat pribadi, tetapi untuk orang yang berbuat dosa di depan umum, terutama dalam kepemimpinan sebagai penatua, dosa tersebut harus dikoreksi dan ditegur secara terbuka. Sekarang kita melihat prinsip ini benar-benar diterapkan dalam Perjanjian Lama, dalam sebuah kisah yang sangat menarik yang ditemukan dalam Yeremia pasal 26. Jika Anda membawa Alkitab, mari kita buka bersama-sama malam ini. Yeremia pasal 26. Yeremia baru saja selesai menyampaikan pesan dari Tuhan yang tidak menyenangkan bagi para penguasa maupun rakyat. Dan perhatikan di sini hadirin yang hadir pada hari itu, dan para imam serta para nabi berbicara kepada para pemuka dan seluruh rakyat. Ayat 11 dari Yeremia pasal 26. Para imam dan para nabi berbicara kepada para pemuka dan semua orang yang hadir di sana pada hari itu dengan berkata, "Orang ini Yeremia patut dihukum mati, karena ia telah bernubuat melawan kota ini, seperti yang telah kamu dengar dengan telingamu sendiri." Kemudian Yeremia berbicara kepada semua pemuka dan seluruh rakyat, katanya, "Tuhan mengutus aku untuk bernubuat melawan rumah ini dan melawan kota ini dengan segala perkataan yang telah kamu dengar. Maka sekarang perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menyesal mengenai malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap kamu. Mengenai diriku inilah aku. Aku berada dalam kuasamu. Perbuatlah kepadaku seperti yang kamu anggap baik dan benar. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, kamu akan mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas dirimu, atas kota ini, dan atas penduduknya, karena sesungguhnya Tuhan telah mengutus aku untuk mengatakan segala perkataan ini kepadamu."
Yeremia berbicara kepada semua orang yang hadir di sana pada hari itu. Dan apa yang tertulis di ayat 16 cukup menarik. Dikatakan bahwa para pemuka dan seluruh rakyat berkata kepada para imam dan para nabi, orang ini tidak patut dihukum mati, karena ia telah berbicara kepada kita dalam nama Tuhan Allah kita. Kemudian beberapa tua-tua negeri yang hadir pada hari itu berdiri dan mengingatkan kerajaan yang ada di sana pada hari itu dan semua orang tentang sejarah Raja Hizkia dan bagaimana Mika telah bernubuat bahwa Israel akan dibajak seperti ladang dan akan menjadi timbunan puing. Dan kemudian mereka mengajukan pertanyaan di ayat 19. Apakah Hizkia, Raja Yehuda dan seluruh Yehuda pernah menghukum mati dia? Bukankah ia takut akan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang telah diancamkannya terhadap mereka? Tetapi kita sedang melakukan kejahatan besar terhadap diri kita sendiri. Teman-teman, ketika kita meredam suara reformasi yang penuh hormat, ketika kita meredam suara teguran yang penuh hormat dari Kristus, kita sedang melakukan kejahatan besar terhadap diri kita sendiri. Dan seseorang mungkin bertanya-tanya, bagaimana dengan kehidupan dan pelayanan Yesus? Nah, jika Anda mengenal kehidupan dan pelayanan Yesus, Yesus tidak ragu-ragu untuk menegur para pemimpin pada zamannya. Bahkan Matius pasal 23 mungkin merupakan salah satu contoh terbaik dari hal ini. Dalam Matius pasal 23, jika Anda memiliki Alkitab, mari kita buka dan baca di sini. Dikatakan, lalu Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Bukan hanya sekali dia mengatakan ini, bukan 2 kali, tetapi 7 kali dalam pasal ini saja, para pemimpin agama ditegur secara terbuka oleh Yesus Kristus, pencipta dan penyempurna iman kita. Ketika kita meredam suara teguran yang tegas, kita menunjukkan bentuk kebencian terburuk yang diselubungi dalam apa yang disebut kasih. Tanpa seruan keras dari para utusan Allah, tidak akan ada seruan keras dari pekabaran malaikat yang ketiga. Karena umat Allah akan terus tertidur dalam tidur Laodikia. Malam ini, jika Anda datang ke sini berharap untuk mendengar teguran kepada pemimpin tertentu, atau jika Anda datang ke sini berharap untuk mendengar sesuatu yang lain, pekabaran malam ini bukan tentang hal itu. Pekabaran malam ini bukan tentang menegur seorang pemimpin tertentu. Ini bukan tentang menyebut gereja kita sebagai Babel, karena hal itu bertentangan dengan kitab suci dan bertentangan dengan nasihat roh nubuat. Tetapi saya ingin kita mengingat bahwa anak-anak Israel, bahkan dalam kemurtadan dan pembuangan mereka, tetap merupakan umat pilihan Allah. Allah masih mengasihi mereka, Allah masih memiliki rencana. Dia berbelas kasihan selama 490 tahun, sampai pada perajaman yang menyebabkan kematian Stefanus. Pekabaran malam ini bukan tentang menegur seorang pemimpin tertentu, melainkan tentang keputusan yang dibuat 40 tahun yang lalu. Pekabaran malam ini adalah tentang menguji keputusan yang dibuat 40 tahun yang lalu berdasarkan kitab suci dan firman Tuhan yang jelas, agar kita dapat menentukan apakah keputusan itu merupakan tindakan yang bijak menurut Alkitab atau tidak. Maka dengan itu, saya ingin berdoa lagi sebelum kita menyelami lebih dalam pemikiran kita malam ini. Tuhan di surga, kami membutuhkan-Mu. Jika kami benar-benar membutuhkan Tuhan, kami pasti sangat membutuhkannya sekarang sebagai umat-Mu. Tuhan, kami membutuhkan Engkau untuk menyelamatkan mempelai-Mu, untuk membantu kami bangun dari tidur kami, dan untuk membantu kami menjadi terang dunia sebagaimana panggilan-Mu bagi kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami sekarang, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai orang Kristen di akhir zaman, iman kita harus bersandar pada firman yang jelas. Demikianlah firman Tuhan. Anda dapat menemukan hal ini di seluruh roh nubuat. Anda dapat menemukan hal ini di seluruh firman Tuhan. Pesan yang lugas, yaitu demikianlah firman Tuhan, adalah yang menghentikan Israel dan jalan-jalan salahnya pada saat-saat ketika mereka setia dan mendengarkan, selama mereka tidak melempari dan membunuh nabi. Tanpa seruan keras dari utusan Allah, tidak akan ada seruan keras dari pekabaran malaikat yang ketiga, teman-temanku.
Dan ketika dibawa ke pengadilan dan dicela karena keunikan iman kita, kita harus menuntut firman yang jelas. Demikianlah firman Tuhan dari mereka yang berusaha menentang iman kita sebagai sesuatu yang tidak alkitabiah. Dan mengingat kenyataan saat ini, pertanyaan yang harus dijawab malam ini adalah, apakah keanggotaan status konsultatif kita dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan hal yang tidak bersalah? Hubungan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menyebarkan pekabaran 3 malaikat? Atau apakah ini hubungan yang tidak bijaksana dan tidak sesuai dengan Alkitab yang mendatangkan hukuman Allah atas gereja pilihannya yang terkasih? Apakah hal itu lulus uji dari sebuah pernyataan yang sederhana, demikianlah firman Tuhan? Jika Anda membawa Alkitab, mari buka bersama saya Wahyu pasal 14. Kita perlu membukanya malam ini. Wahyu pasal 14 ayat 6. Anda akan melihat bahwa ayat itu ada di layar, tetapi kita akan membahas lebih dalam dari sekadar ayat 6. Kita membaca di sini, kemudian aku melihat seorang malaikat lain yang terbang di tengah langit, dan ia membawa Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Inilah pekabaran yang akan mengalir dari umat Allah pada akhir zaman. Dilanjutkan dalam ayat 8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Berapa banyak bangsa? Semua bangsa. Semua bangsa telah minum dari anggur murka percabulannya. Jika Injil ini harus diberitakan kepada setiap bangsa sebagai kesaksian, memanggil orang-orang kembali kepada penyembahan yang benar kepada Sang Pencipta pada saat penghakimannya. Dan jika Injil yang sama harus memperingatkan orang-orang bahwa Babel telah jatuh dan telah merusak semua bangsa, mungkinkah hubungan kita dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengorbankan kemampuan kita untuk menyampaikan pesan ini dengan integritas? Babel, saudara-saudaraku, telah jatuh. Menurut kitab suci, apa yang telah dilakukan Babel sehingga menerima peringatan nubuat tentang malapetaka dan kehancuran yang akan datang? Sepanjang sejarah, Babel telah menganiaya orang-orang kudus yang maha tinggi. Ia telah menginjak-injak hukum Allah, dan dalam Wahyu pasal 18 ayat 2, kita perhatikan bahwa pesan ini diulangi, dan kali ini akan disertai dengan seruan keras yang besar dan terakhir. Dikatakan dalam ayat 2, dan malaikat ini, malaikat yang terakhir dan keempat ini, berseru dengan suara yang nyaring, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Pada akhir zaman, Babel digambarkan sebagai kekuatan yang melaluinya setiap bangsa akan melakukan bisnisnya. Ia telah dirusak melalui perdagangannya. Semua bangsa di akhir zaman akan bersekutu dengan Babel yang diwakili oleh kekuasaan kepausan. Dan sebagai lawan dari kekuasaan kepausan itu akan berdiri gereja umat Allah yang tersisa, yang tidak tercemar oleh bangsa-bangsa dunia ini. Terpisah dan berbeda dari dunia ini, namun menjadi cahaya yang memancar di tengah kegelapan yang besar. Sekarang meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara eksplisit atau jelas disebutkan dalam nubuat Alkitab, dan meskipun tidak dinyatakan dengan jelas bagaimana tepatnya Amerika Serikat dan kepausan akan menyatukan seluruh dunia untuk mengikuti kepausan, apakah tidak masuk akal untuk berpikir bahwa kedua kekuatan yang mengerikan ini, yang memiliki kursi tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mungkin saja menggunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu sarana mereka untuk membantu mewujudkan persatuan yang tidak kudus antara gereja dan negara di akhir zaman. Apakah status konsultatif kita benar-benar tidak bersalah? Apakah Allah menghendaki gereja Masehi Advent hari ke-7 menjadi anggota dengan status konsultatif khusus dengan PBB? Apakah Allah menginginkan umatnya di masa lalu membuat perjanjian atau persekutuan dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali ke kitab Keluaran. Bangsa Israel telah dibebaskan secara ajaib dari Mesir, dan ketika mereka sedang melakukan keluaran besar mereka,
Allah secara tegas datang kepada mereka dan memperingatkan mereka dengan berkata, "Janganlah kamu membuat perjanjian dengan mereka, yang dimaksud adalah bangsa-bangsa di sekitar mereka, atau dengan dewa-dewa mereka." Kemudian dalam pasal 34 ayat 12, dia berkata, "Jagalah dirimu, jangan sampai engkau mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau tuju, supaya jangan menjadi jerat bagimu." Pada masa para hakim, peringatan yang sama juga diberikan. Dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 2, "Janganlah kamu mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri ini." Posisi mereka yang unik dan khusus. Sebagai umat pilihan Allah yang istimewa bergantung pada pemisahan total dari adat istiadat, praktik, dan struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan kafir di sekitar mereka. Hal ini tentu saja jika kita mengetahui sejarah dengan baik tidak akan berlangsung selamanya. Akan tiba saatnya di mana bangsa Israel akan menuntut seorang raja. Dan meskipun untuk sementara waktu hal ini tampak berhasil, raja yang sama yang memimpin Israel ke masa paling makmur dan gemilang adalah raja yang juga meletakkan dasar bagi kehancurannya. Raja Salomo. Raja Salomo dalam 1 Raja-Raja pasal 3, jika Anda membuka Alkitab Anda akan menemukan bahwa ia membuat perjanjian dengan Firaun, Raja Mesir, dan menikahi putri Firaun. Pada puncak kemakmurannya, Raja Salomo meletakkan dasar bagi kehancuran Israel. Dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-3 kita membaca, "Tetapi Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing selain putri Firaun, perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het, dari bangsa-bangsa yang telah difirmankan Tuhan kepada orang Israel, janganlah kamu kawin-mawin dengan mereka, dan mereka jangan kawin-mawin dengan kamu. Sesungguhnya mereka akan memalingkan hatimu kepada Allah mereka." Salomo berpegang teguh pada mereka dalam cinta, dan dia memiliki 700 istri yang merupakan putri-putri raja, dan 300 gundik, dan istri-istrinya memalingkan hatinya. Ayat 6, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak sepenuhnya mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Raja Salomo dengan mengadopsi metode bangsa-bangsa di sekitarnya untuk menciptakan perdamaian, masuk ke dalam satu pernikahan terlarang demi pernikahan terlarang lainnya, membuat Israel terpapar pada penyembahan semua dewa palsu dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan hal ini tak terelakkan menyebabkan kerajaan terpecah belah dan tidak pernah kembali ke kejayaan yang pernah dimilikinya di bawah Raja Salomo. Sekarang saya ingin Anda memperhatikan bersama saya pemikiran-pemikiran berikut ini dari para nabi dan raja. Dalam upaya untuk memperkuat hubungannya dengan kerajaan kuat yang terletak di selatan, Mesir, Salomo berani melangkah ke wilayah terlarang. Setan tahu hasil yang akan menyertai ketaatan. Dia berusaha untuk membawa pengaruh-pengaruh yang secara licik akan merusak kesetiaan Salomo pada prinsip dan menyebabkan dia terpisah dari Allah. Musuh berhasil dalam usahanya karena kita tahu dari catatan kitab suci bahwa Salomo menjalin hubungan dengan Firaun, Raja Mesir, dan mengambil putri Firaun. Perhatikan hal ini dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang manusia, pernikahan ini meskipun bertentangan dengan ajaran hukum Allah, tampaknya membuktikan sebuah berkat. Karena istri Salomo yang kafir telah bertobat dan bersatu dengannya dalam penyembahan kepada Allah yang benar. Dari sudut pandang manusia, tampaknya hal ini menjadi sebuah berkah. Namun membentuk aliansi dengan bangsa kafir dan mengukuhkan perjanjian melalui pernikahan dengan seorang putri penyembah berhala, Salomo dengan gegabah mengabaikan ketentuan bijak yang telah Allah buat untuk menjaga kemurnian umatnya. Harapan bahwa istrinya yang berasal dari Mesir mungkin akan bertobat hanyalah alasan lemah untuk melakukan dosa tersebut. Kita lanjutkan. Untuk sementara waktu, Allah dalam belas kasihannya yang penuh kasih sayang mengesampingkan kesalahan besar ini, dan Raja dengan tindakan yang bijaksana seharusnya dapat mengendalikan setidaknya sebagian besar kekuatan jahat yang telah ditimbulkan oleh kelalaiannya. Namun Salomo mulai kehilangan pandangan akan sumber kekuatan dan kemuliaannya. Ketika kecenderungan menguasai akal sehat, kepercayaan diri meningkat, dan dia berusaha untuk melaksanakan tujuan Tuhan dengan caranya sendiri. Perhatikan bagaimana dia beralasan di sini.
Salomo berpikir bahwa aliansi politik dan perdagangan dengan bangsa-bangsa di sekitarnya akan membawa mereka kepada pengenalan akan Allah yang benar. Dan dia menjalin aliansi yang tidak suci dengan bangsa demi bangsa. Seringkali aliansi ini dikukuhkan dengan pernikahan dengan putri-putri kafir. Perintah-perintah Yehuwa dikesampingkan demi adat istiadat bangsa-bangsa di sekitarnya. Dia berpikir bahwa aliansi politik dan perdagangan dengan bangsa-bangsa di sekitarnya akan membawa mereka kepada pengenalan akan Allah yang benar. Sayangnya, sejarah bangsa Israel dipenuhi dengan banyak kisah menyedihkan seperti yang dialami Salomo. Salah satunya diceritakan dalam kisah Raja Asa. Jika Anda membuka Alkitab Anda, silakan buka 2 Tawarikh pasal 16. Dalam kisah Raja Asa, kita menemukan kisah tentang seorang pria yang tadinya setia, yang mengandalkan Tuhan untuk mengalahkan orang Ethiopia dan orang Libya ketika mereka datang dan menyerang kerajaan Yehuda. Namun dalam momen kelemahannya, kita membaca dalam kitab suci bahwa Raja Asa secara keliru menjalin aliansi dengan Ben-Hadad, Raja Aram. Tujuannya dalam aliansi ini adalah untuk menghindari serangan Raja Israel yang akan datang ke kotanya sendiri. Dan sekarang kita membaca dalam kitab suci, mulai dari ayat 7. Pada waktu itu, Hanani si pelihat datang kepada Asa, Raja Yehuda, dan berkata kepadanya, "Karena engkau mengandalkan Raja Aram dan tidak mengandalkan Tuhan Allahmu, maka pasukan Raja Aram telah lolos dari tanganmu. Bukankah orang Ethiopia dan orang Libya adalah pasukan yang sangat besar dengan banyak kereta dan pasukan berkuda? Namun karena engkau mengandalkan Tuhan, Dia menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Sekarang perhatikan ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk menunjukkan kekuatannya demi mereka yang hatinya tulus kepadanya. Dalam hal ini engkau telah bertindak bodoh. Oleh karena itu, mulai sekarang engkau akan menghadapi peperangan. Kemudian Asa marah kepada pelihat itu dan memenjarakannya, karena dia sangat geram kepadanya karena hal ini. Dan Asa menindas beberapa orang pada waktu itu. Perhatikan bahwa Asa tidak menerima pesan teguran itu dengan baik. Sebaliknya dia memenjarakan sang utusan. Tetapi apa yang dicari Tuhan? Dikatakan dia mencari mereka yang hatinya setia kepadanya. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki mata yang tertuju hanya pada kemuliaannya, yang telah belajar untuk bergantung sepenuhnya kepadanya dan bukan pada dukungan duniawi apapun. Alasannya teman-teman, senjata peperangan kita sebagai umat Allah berbeda dari senjata dunia. Perintah diberikan kepada bangsa Israel untuk tidak memperbanyak kuda bagi diri mereka sendiri dan dicatat dalam kitab suci agar kita diingatkan akan pentingnya bergantung hanya pada kekuatan Allah saja ketika Anda mengingat semua pertempuran di mana umat Allah mengandalkannya dan kemudian Anda memikirkan tindakan-tindakan luar biasa yang Allah lakukan bagi mereka. Kita tahu dengan pasti bahwa kita dapat percaya kepada Allah kita. Bahkan pemazmur mengungkapkannya seperti ini. Beberapa bangsa membanggakan kereta dan kuda mereka. Mereka membanggakan kekuatan mereka, kehebatan militer mereka. Tetapi kami bermegah dalam nama Tuhan Allah kami. Saudara-saudaraku, umat Allah tidak dipanggil untuk bermegah dalam hal-hal duniawi, dalam hikmat duniawi, dalam kekuatan duniawi, tetapi dalam kuasa dan nama Tuhan Allah kita. Dan inilah yang benar-benar dipertaruhkan ketika kita mempertimbangkan pertanyaan apakah tepat bagi kita untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau tidak. Kita, sebagai gereja akhir zaman Allah, telah dipanggil untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini, terpisah dan berbeda dari dunia yang penuh dosa ini. Alasan mengapa kita dipanggil untuk menjadi terang di dunia ini, dan alasan mengapa kita dipanggil untuk berada di dalam dunia tetapi bukan dari dunia, adalah karena Allah layak menerima segala kemuliaan atas keberhasilan gerejanya. Ketika kita beraliansi dengan entitas lain, mengapa Tuhan berkata, "Janganlah kamu bersekutu dengan bangsa-bangsa ini"? Karena tidak boleh dikatakan bahwa keberhasilan bangsa Israel berasal dari bangsa-bangsa lain. Hal ini harus jelas ditunjukkan bahwa kesetiaan mereka kepada Allah lah yang menyebabkan mereka menjadi makmur sebagai sebuah bangsa. Dan ketika kita, sebagai Israel rohani masa kini, berhubungan dengan dunia, tidak jelas ditunjukkan kepada dunia bahwa kita dapat menemukan keberhasilan hanya dengan mengandalkan Tuhan.
Umat Tuhan perlu kembali kepada sistem dan tatanan gereja Tuhan yang sejati. Inilah sebabnya mengapa Yakobus menyampaikan peringatan yang serius kepada jemaat mula-mula. Dia berkata dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, "Hai orang-orang yang berzina, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Oleh karena itu, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Jika kita ingin menjadi sahabat dunia, kita akan dianggap sebagai musuh Allah. Jika kita merasa nyaman bergantung pada dunia ini, kita adalah musuh Allah. Jika kita tidak melakukan pekerjaan Bapa kita dalam memberitakan pekabaran 3 malaikat, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Jika kita berpikir bahwa kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk memberitakan pekabaran 3 malaikat dengan bersatu dengan dunia ini, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Tuhan ingin kita menjangkau semua orang di dunia ini. Namun dalam pengalaman singkat saya dalam pelayanan, saya menemukan bahwa kesetiaan kepada Tuhanlah yang membawa kita berhubungan dengan para pemimpin yang berpengaruh. Bukan dengan menjalin hubungan yang membahayakan integritas pekabaran kita. Pada tahun 1985, General Conference Gereja Masehi Advent Hari ke-7 menerima status konsultatif khusus dengan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan ini tidak disembunyikan dari gereja. Keputusan ini dibuat oleh penjabat Presiden GC pada tahun 1985 dan sekelompok kecil pemimpin tanpa melalui pemeriksaan ketat dari perdebatan yang adil pada sesi General Conference. Keputusan ini tidak mewakili Gereja Masehi Advent Hari ke-7 karena para delegasi kita dari seluruh dunia tidak diberi kesempatan untuk memilih bergabung dengan PBB sebagai anggota konsultatif setelah melalui diskusi dan perdebatan yang adil, terbuka, dan jujur. Kita hanya diberitahu tentang keputusan ini di Review and Herald 48 hari setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan status konsultatif kepada kita pada awal sesi General Conference tahun 1985. Hal ini pertama kali dipublikasikan kepada kita di Adventist Review pada saat itu pada tanggal 27 Juni 1985. Kita melihat pada tanggal 10 Mei, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui General Conference Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sebagai organisasi non-pemerintah dengan status konsultatif pada Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, dalam kata-kata kita sendiri, dalam kata-kata Presiden General Conference kita pada saat itu, kita percaya bahwa status baru ini akan memberikan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 kesempatan lain untuk membangun kehadiran dan menjalankan penjangkauan Kristen yang positif di antara para pemimpin sipil, agama, dan pemerintah dari semua bangsa di dunia. Sekarang meskipun saya bersedia untuk secara pribadi percaya bahwa motif dan maksud yang dinyatakan ini adalah alasan yang menyebabkan keputusan ini diambil, itu tidak berarti bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Dan alasan saya bersedia untuk percaya bahwa ini adalah niat kita untuk memiliki jangkauan Kristen yang lebih luas dan positif adalah karena kita harus menafsirkan motif satu sama lain dengan cara yang paling baik. Itulah yang dilakukan oleh kasih. Namun, bahkan ketika mencoba untuk menafsirkan motif orang dengan cara terbaik, itu tidak berarti orang atau individu yang bersangkutan bebas dari kesalahan. Niat baik tidak membebaskan seseorang dari kesalahan. Lebih jauh lagi, hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kita sudah mendengar jenis penalaran dan logika seperti ini malam ini? Perhatikan pernyataan tersebut sekali lagi. Mari kita baca saja. Kita percaya bahwa status baru ini akan memberikan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 kesempatan lain untuk membangun kehadiran dan memberikan pengaruh Kristen yang positif di antara para pemimpin sipil, agama, dan pemerintah dari semua bangsa di dunia. Bagaimana Salomo beralasan? Ingatlah, Salomo beralasan bahwa aliansi politik dan komersial dengan bangsa-bangsa di sekitarnya akan membawa bangsa-bangsa tersebut kepada pengenalan akan Allah yang benar. Dan dia masuk ke dalam persekutuan yang tidak kudus dengan bangsa demi bangsa.
Gagasan bahwa menjalin hubungan dengan PBB akan meningkatkan penjangkauan Kristen kita yang positif adalah ide yang terdengar bagus, tetapi didasarkan pada asumsi yang salah dan sebenarnya jika dilihat dari sudut pandang Alkitab itu tidak Alkitabiah. Salomo berpikir hal yang sama seperti yang telah disebutkan. Kami percaya bahwa hal ini akan membantu kami memiliki penjangkauan Kristen yang lebih positif. Salomo berpikir bahwa dengan membuat aliansi-aliansi ini, hal itu akan membawa dunia dan bangsa-bangsa di sekitarnya kepada pengenalan akan Allah. Tapi apakah ini cara yang tepat untuk membawa dunia kepada pengenalan akan Allah? Bukankah dengan berdiri teguh pada firman Allah dan menjalani kehidupan Kristen yang penuh kasih dan menarik di dunia ini, yang menyebabkan para pemimpin dunia dan orang-orang di dunia ini memperhatikan dan bertanya kepada kita, apa yang terjadi dengan kelompok orang ini? Jika adalah salah bagi umat Israel untuk membuat persekutuan dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka, mengapa bisa dianggap benar bagi gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk menjalin hubungan sebagai Israel rohani dengan sebuah entitas yang menyatukan Babel rohani dan semua bangsa yang meminum anggurnya? Sekarang, untuk bersikap adil, mari kita lihat apakah niat yang dinyatakan untuk meningkatkan penjangkauan Kristen positif kita tetap benar selama 40 tahun terakhir. Di bawah bagian tujuan dan maksud, General Conference menyampaikan hal-hal berikut dalam laporan 4 tahunan mereka kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tahun 1990 hingga 1993, hanya beberapa tahun setelah bergabung dengan PBB. Ini adalah misi yang kami nyatakan. Misi Gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah untuk memberitakan Injil yang kekal kepada semua orang, seperti yang dijelaskan dalam Alkitab. Itu bagus. Amin. Saya rasa kita semua bisa setuju dengan hal itu. Selanjutnya dikatakan begini. Biar saya lihat di sini. Mengakui bahwa pengembangan pikiran dan karakter sangat penting bagi rencana penebusan Allah, gereja mendorong pertumbuhan pemahaman yang matang tentang hubungan dengan Allah, firman-Nya, dan alam semesta ciptaan. Menegaskan penekanan Alkitabiah pada kesejahteraan manusia seutuhnya, gereja menjadikan pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan orang sakit sebagai prioritas, melalui pelayanan kepada orang miskin dan tertindas. Melalui pelayanannya kepada orang miskin dan tertindas, bekerja sama dengan Sang Pencipta dalam karya pemulihannya yang penuh belas kasihan. Sekarang mari kita melompat ke depan, sedikit lebih dari 20 tahun. Sedikit lebih dari 20 tahun sejak pernyataan misi ini disampaikan kepada PBB. Dalam laporan 4 tahunan terakhir yang tersedia untuk umum dari General Conference kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tahun 2009 hingga 2012, kita membaca hal berikut ini di bawah bagian tujuan dan maksud organisasi. Bagian yang sama, 20 tahun kemudian, sekarang mengatakan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi, yaitu Gereja Masehi Advent hari ke-7, diwujudkan dalam berbagai macam kegiatan, yang sejalan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk kesehatan, pendidikan, bantuan kemanusiaan, pelatihan pemuda, isu-isu perempuan, pengembangan anak, kebebasan beragama, dan promosi hak asasi manusia. Ini adalah akhir dari paragraf di bagian tujuan dan maksud organisasi yang telah menjelaskan kehadiran global kita kepada PBB, dan kemudian kita berkata, lihatlah. Tujuan kita benar-benar sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 20 tahun kemudian tidak ada lagi penyebutan Injil yang kekal, tidak ada lagi penyebutan Yesus Kristus. 20 tahun kemudian kita telah memberitahu PBB bahwa kita pada dasarnya memiliki misi yang sama. Dulu kita pernah memberitahu PBB bahwa misi kita adalah menyebarkan Injil yang kekal. Sekarang kita memberitahu Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita diwujudkan dalam berbagai macam kegiatan yang sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekarang hal ini membuat saya ingin mengajukan pertanyaan. Apa yang diperlukan dari kita untuk bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai anggota konsultatif? General Conference dan perwakilannya harus mengambil hak otoritas untuk berbicara atas nama para anggotanya. Ini berasal dari UN.org. Mereka harus mengambil otoritas untuk berbicara atas nama para anggotanya agar memenuhi syarat keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya ulangi lagi. Untuk memenuhi syarat keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, apakah wewenang untuk berbicara mewakili anggotanya hanya sekadar menyampaikan keyakinan Gereja Masehi Advent hari ke-7 kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa? Atau apakah ini diwajibkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menciptakan hubungan yang lebih timbal balik? Saya ingin Anda memperhatikan hal-hal berikut. Ingat yang telah kita baca adalah laporan 4 tahunan mereka. Sekarang saya ingin Anda memperhatikan dari dokumen tersebut dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, pedomannya.
untuk pengajuan laporan 4 tahunan bagi organisasi non-pemerintah yang memiliki status konsultatif umum dan khusus dengan Dewan Ekonomi dan Sosial. Jadi yang akan kita baca adalah dokumen yang menguraikan pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan dan disampaikan oleh anggota konsultatif. Perhatikan ini, dikatakan bahwa hubungan konsultatif bersifat timbal balik. LSM diberi hak istimewa untuk berpartisipasi dalam berbagai pertemuan dan kegiatan yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sebagai imbalannya mereka diharapkan dapat berkontribusi dengan cara tertentu untuk memajukan pembangunan dan tujuan pembangunan Dewan Ekonomi dan Sosial serta Perserikatan Bangsa-Bangsa secara keseluruhan. Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri, diharapkan bahwa General Conference Gereja Masehi Advent Hari ke-7 memajukan tujuan Dewan Ekonomi Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri. Hubungan ini bukanlah hubungan satu arah, melainkan hubungan timbal balik, yang menjelaskan mengapa kita mulai membuat pernyataan-pernyataan sejak bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985. Baru pada tahun 1985, kita mulai mempublikasikan pernyataan-pernyataan dari sekelompok kecil orang. Sebelum itu, jika Anda melihat pernyataan resmi pertama, sebenarnya hal itu dibahas oleh General Conference dan sidang pada tahun 1980. 5 tahun kemudian, setelah bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita terus membuat 56 pernyataan yang tidak pernah dibahas oleh General Conference dan sidang. Dan pernyataan-pernyataan ini memang layak mendapat kesempatan untuk dihapus atau ditinjau kembali oleh General Conference dalam sidang dengan pengawasan yang sama ketatnya seperti yang harus dilalui oleh setiap keyakinan kita. Ketika kita menyadari bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa mengharapkan anggota konsultatifnya memiliki hubungan timbal balik, kita dapat melihat bahwa inilah alasan mengapa General Conference perlu mengambil hak otoritas untuk berbicara mewakili anggotanya. Inilah sebabnya mengapa ada bukti jelas terjadinya penyimpangan misi, sehingga menunjukkan bahwa hubungan ini tidak benar-benar meningkatkan kesaksian kita kepada dunia sebagai umat Masehi Advent Hari ke-7. Status konsultatif kita dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hubungan yang tidak bijak dan tidak alkitabiah, dan sudah saatnya setelah 40 tahun mengembara untuk mengakhiri hubungan ini dan bertobat. Teman-teman, saya ingin kalian memperhatikan sesuatu malam ini. Hukum-hukum Kristus, hukum-hukum kerajaan Kristus begitu sederhana, namun begitu lengkap sehingga tambahan buatan manusia akan menciptakan kebingungan, dan semakin sederhana rencana kita untuk pekerjaan dalam pelayanan Tuhan, semakin banyak yang akan kita capai. Mengadopsi kebijakan duniawi dalam pekerjaan Tuhan sama dengan mengundang bencana dan kekalahan. Melanjutkan hubungan kita dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sama dengan mengundang bencana dan kekalahan. Kesederhanaan dan kerendahan hati harus menjadi ciri setiap upaya yang efektif untuk memajukan kerajaannya. Sekarang beberapa orang mungkin bertanya malam ini, dan beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya, jika hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu tidak bijaksana, bagaimana dengan para pendeta yang menjadi bagian dari aliansi pelayanan di komunitas lokal mereka? Sekarang saya akan berbicara secara jujur dan terbuka tentang hal itu. Itu sebenarnya pertanyaan yang diajukan oleh pendeta lain kepada saya setelah gereja kami merilis surat mereka. Dan saya pikir itu adalah pertanyaan yang bagus. Berbicara secara terbuka dan jujur, saya telah menjadi bagian dari aliansi pelayanan di salah satu distrik gereja yang saya gembalakan sekarang selama 3 tahun. Itu bukan sesuatu yang saya cari-cari. Itu adalah sesuatu yang saya diundang untuk menjadi bagiannya. Dan sekarang saya telah terpilih untuk menjabat sebagai Presiden Aliansi Pelayanan untuk tahun depan. Namun ada perbedaan yang sangat besar antara aliansi pelayanan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan aliansi pelayanan yang saya ikuti tidak memberitahu saya bagaimana menjalankan gereja saya. Mereka tidak meminta saya untuk membuat pernyataan. Mereka tidak meminta saya untuk memiliki hubungan timbal balik, melainkan ini adalah sekelompok pendeta yang sungguh mengasihi Yesus, yang telah berkumpul bersama untuk mengurus kebutuhan para tunawisma, untuk mencoba menemukan cara berkomunikasi yang lebih baik, karena terkadang ada orang-orang yang datang dan mencoba menipu gereja-gereja dengan mendatangi setiap gereja. Dan juga kami mengadakan sesi doa bersama. Dan ketika gereja saya menjadi tuan rumah, mereka tidak memberitahu saya cara menjalankannya. Mereka berkata kami ingin melihat bagaimana umat Advent Hari ke-7 beribadah. Dan kami pun mengadakan kebaktian doa yang luar biasa bersama komunitas. Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, tidak sepolos itu dalam hal ini. Ini adalah hubungan timbal balik dan banyak pernyataan kami yang telah mencerminkan inisiatif dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah kami publikasikan. Penting untuk memperhatikan perbedaan yang mencolok ini.
Kita tidak ingin mencampur adukan atau membuat argumen yang buruk ketika kita mencoba membahas apakah sesuatu itu alkitabiah atau tidak. Saya percaya ini adalah pertanyaan yang wajar, tetapi ketika kita mengujinya dengan kitab suci, kita juga tahu bahwa para hamba Tuhan dinasihati untuk menjalin persahabatan, baik mereka pendeta atau bukan untuk berkompromi, melainkan untuk memenangkan mereka kepada kebenaran. Dan itulah tepatnya yang telah saya lakukan. Sebenarnya ketika saya mengunjungi para pendeta ini, saya telah duduk bersama mereka, dan saya telah mengajukan pertanyaan tentang praktik-praktik mereka. Saya bertanya kepada mereka, "Hei, kalian tahu, kalian sekarang merayakan Rabu Abu. Itu adalah tradisi yang sangat kepausan. Apa yang terjadi di sana?" Dan kami telah melakukan diskusi yang jujur dan terbuka tentang hal-hal ini, dan kami dapat kembali melihat sejarah reformasi Protestan. Sekarang ada pertanyaan lain yang mungkin muncul. Ini adalah pertanyaan yang wajar. Bukankah metode Kristus adalah bergaul di antara orang-orang sebelum memanggil mereka untuk mengikutinya? Apakah misi kita sebagai umat Allah selalu bersifat rohani? Apakah benar-benar ada masalah dengan pekerjaan kemanusiaan? Bukankah seharusnya kita mengikuti metode Kristus? Ya, kita harus melakukannya. Sebagai orang Kristen, kita harus mengikuti metode-metode Kristus saja, dan kita harus mengikuti semuanya. Setiap pekerja Injil tahu bahwa jauh sebelum undangan diberikan untuk mengikut Yesus, Anda telah mengembangkan hubungan pribadi dengan jiwa tersebut dan telah membahas banyak hal yang alkitabiah dan rohani sebelum Anda memberikan undangan untuk mengikut Yesus. Setiap interaksi dengan orang-orang di dunia ini adalah kesempatan untuk menghubungkan mereka dengan Kristus. Anda tahu, saya dapat menyebutkan begitu banyak contoh tentang hal ini karena saya telah menanggapi bencana di seluruh dunia bersama kelompok yang disebut Gideon Rescue. Dan kami bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang kehidupan. Dan kami membantu mereka secara praktis. Kami tidak mengabaikan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi kami juga memberitahu mereka bahwa Tuhan mengutus kami untuk saat seperti ini. Dan Anda akan terkejut betapa banyak hati yang terbuka. Bahkan dalam komunitas kami sendiri, ketika melakukan proyek misionaris medis dengan seorang wanita yang tidak tahu banyak tentang iman Masehi Advent hari ke-7, kami memenuhi kebutuhan fisiknya sambil mengatakan kepadanya bahwa Tuhan adalah penyembuh yang agung. Ketika kita melihat kehidupan dan pelayanan Yesus, Yesus tidak pernah memisahkan yang jasmani dari yang rohani. Kristus selalu setia dalam memenuhi kebutuhan jiwa yang sakit karena dosa. Bahkan ketika kita berpikir tentang pekerjaan kemanusiaan, ada sebuah entitas yang dikenal sebagai organisasi kemanusiaan yang disebut Bala Keselamatan. Dan dalam kompilasi pelayanan ke kota, kita membaca hal berikut. Tuhan telah menentukan cara kerja kita. Sebagai umat, kita tidak boleh meniru dan mengikuti metode-metode Bala Keselamatan. Ini bukanlah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dilakukan. Bukan pula tugas kita untuk mengutuk mereka dan mengucapkan kata-kata kasar terhadap mereka. Ada jiwa-jiwa yang berharga dan rela berkorban dalam Bala Keselamatan. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Kita tidak memiliki misi untuk mengutuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita tidak memiliki misi untuk mengutuk Bala Keselamatan. Tetapi kita juga tidak memiliki misi untuk bersatu dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip inti Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai umat Allah. Pekerjaan kemanusiaan, Tuhan tidak memanggil kita untuk pekerjaan ini. Apa maksud saya? Tuhan tidak memanggil kita untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa sekaligus menawarkan penyembuhan rohani kepada mereka. Dalam kehidupan pelayanan Yesus, seperti yang telah saya katakan, Dia tidak pernah memisahkan yang jasmani dari yang rohani. Salah satu contoh utama dalam Matius pasal 9 ayat 5, kita membaca, Yesus, ketika Dia akan menyembuhkan orang-orang lumpuh, Dia dipertanyakan oleh orang-orang Farisi. Dia membaca pikiran, niat jahat dari hati mereka, dan Dia berkata, mana yang lebih mudah dikatakan, dosamu diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah. Roh Kudus tidak pernah, teman-temanku, dan tidak akan pernah di masa depan memisahkan pekerjaan misionaris medis dari pelayanan Injil. Mereka tidak dapat dipisahkan, terikat dengan Yesus Kristus. Pelayanan firman dan penyembuhan orang sakit adalah satu kesatuan. Hanya metode Kristus yang akan memberikan keberhasilan sejati dalam menjangkau umatnya. Dan ini adalah kutipan yang sering dikutip berlebihan, kadang-kadang digunakan dengan benar dan kadang-kadang disalahgunakan. Jika kita benar-benar setia pada kutipan ini, kita harus mengikuti semua metode Kristus. Kristus tidak hanya bergaul dengan orang-orang untuk merancang kebaikan mereka, lalu mengajak mereka untuk mengikutinya. Dia juga memiliki metode untuk berhubungan dengan dunia. Perhatikan apa yang dikatakan oleh buku Kerinduan Segala Zaman. Pemerintahan di mana Yesus hidup itu seperti apa? Itu korup dan menindas.
Di mana-mana terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang mengerikan, pemerasan, intoleransi, dan kekejaman yang luar biasa. Namun Juru Selamat tidak berusaha melakukan reformasi sipil. Dia tidak menyerang penyalahgunaan kekuasaan nasional atau mengutuk musuh-musuh bangsa. Dia tidak mencampuri otoritas atau administrasi mereka yang berkuasa. Dia yang menjadi teladan kita menjaga jarak dari pemerintahan duniawi. Bukan karena dia tidak peduli dengan penderitaan manusia, tetapi karena solusinya tidak terletak pada tindakan manusia dan eksternal semata. Teman-temanku, obat untuk dunia yang berdosa ini tidak terletak pada kebijaksanaan dan perencanaan manusia. Di mana letaknya? Di mana letaknya? Agar efektif, penyembuhan harus menjangkau setiap individu dan harus memperbarui hati. We read on. Kerajaan Kristus tidak ditegakkan melalui keputusan pengadilan atau dewan atau majelis legislatif, bukan pula melalui dukungan orang-orang besar duniawi, tetapi melalui penanaman sifat Kristus dalam diri manusia melalui karya Roh Kudus. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa yang benar-benar perlu kita ajukan? Jika Yesus menjaga jarak dari pemerintahan duniawi pada zamannya, pertanyaan-pertanyaan apa yang benar-benar perlu kita ajukan? Saya bertanya kepada Anda malam ini, dalam penilaian Anda yang jujur terhadap kitab suci, apakah pekerjaan perserikatan bangsa-bangsa berasal dari surga atau dari manusia? Apakah hubungan gereja Masehi Advent hari ke-7 dengan PBB lebih mencerminkan pelayanan Yesus Kristus? Atau apakah ini lebih mirip dengan upaya gereja Roma untuk memperoleh pengaruh dan dukungan duniawi? Saudara-saudara, gereja Masehi Advent hari ke-7 telah dipanggil pada saat seperti ini untuk terpisah dan berbeda dari dunia agar kita dapat menyampaikan pekabaran 3 malaikat ke seluruh dunia. Kita telah dipanggil untuk menjadi umat yang khusus, imamat yang rajani. Dan karena alasan inilah kami di gereja Masehi Advent hari ke-7 Ardmore dan anggota-anggota dari seluruh gereja di dunia dengan sepenuh hati menolak keterlibatan gereja Masehi Advent hari ke-7 dengan perserikatan bangsa-bangsa dalam bentuk apapun. Ini termasuk keanggotaan, status konsultatif, atau sebagai peserta dalam etos program atau inisiatif perserikatan bangsa-bangsa. Sebagai umat yang berbeda dan khusus, kita tidak boleh bergabung dengan persekutuan bangsa-bangsa di sekitar kita, tetapi harus memberikan seruan keras dan peringatan kepada dunia bahwa Babel telah jatuh. Teman-temanku, keselamatan kekal bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, bahasa-bahasa, dan kaum-kaum bergantung pada pemisahan yang jelas dan tegas dari Babel dan bangsa-bangsanya yang mabuk dengan anggurnya. Dan inilah mengapa setelah 40 tahun status konsultatif dengan PBB, kami menyerukan kepada General Conference dan kepemimpinannya untuk memutuskan hubungan tersebut. Dan jika kepemimpinan General Conference tidak bersedia melakukan hal tersebut, kami menyerukan kepada para delegasi untuk membawa hal ini ke hadapan sidang gereja Advent sedunia pada tahun 2025. Kepada Ketua General Conference kita, Pendeta Ted Wilson, seorang pria yang menghargai misi gereja ini, seorang pria yang telah mempromosikan banyak inisiatif baik seperti keterlibatan total anggota, seorang pria yang mengkhotbahkan pekabaran 3 malaikat. Kepada Ketua General Conference, kami meminta Anda untuk memutuskan hubungan ini. Kepada para delegasi sesi General Conference Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang akan bersidang pada tahun 2025, Anda telah dipanggil untuk saat seperti ini, bukan untuk memberikan persetujuan tanpa pertimbangan atas semua perubahan kebijakan. Pekerjaan Tuhan tidak akan terhalang selama 5 tahun ke depan jika kita tidak menyetujui semua perubahan kecil yang sedang dilakukan dalam kebijakan kerja atau buku pedoman gereja. Dan saya belum membaca semuanya, saya telah membacanya sekilas, saya telah melihat beberapa hal yang baik. Saya tidak mengatakan bahwa hal-hal itu buruk, tetapi kenyataannya adalah para delegasi telah dipanggil untuk saat seperti ini, untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi gereja dunia kita. Dengan cara yang akan membawa penyembuhan dan kekuatan bagi gereja Advent sedunia kita, karena kita tidak boleh berusaha untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan dengan cara yang bertentangan. Kepemimpinan Kristen halaman 11. Sekarang, untuk menjadikannya pribadi bagi semua anggota, baik awam maupun pemimpin dalam gereja Masehi Advent hari ke-7. Kita harus memutuskan semua hubungan dengan dunia ini, baik itu perserikatan bangsa-bangsa atau Netflix, baik itu perserikatan bangsa-bangsa
atau gaya hidup populer dunia ini, baik itu perserikatan bangsa-bangsa atau kesombongan saya, baik itu perserikatan bangsa-bangsa atau hiburan duniawi. Teman-temanku, sudah waktunya untuk kembali dan bertobat dari kemurtadan kita. Dan kita tidak dapat dengan jujur meminta para pemimpin kita untuk memutuskan hubungan dengan perserikatan bangsa-bangsa jika kita sendiri tidak bersedia memutuskan hubungan kita dengan dunia ini. Kita harus berdiri hanya dengan perlengkapan senjata Kristus. Malam ini saya sepenuhnya menyadari bahwa saya mungkin melewatkan sesuatu. Mungkin saya bahkan salah karena saya tidak tahu segalanya. Tapi ini yang saya tahu. Ketika diadili, Yesus berkata kepada Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ketika Yesus akan pergi ke salib, ia memandang Pilatus yang sedang dalam keadaan tertekan. Dan dia berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Jika kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku akan berperang supaya aku tidak diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi sekarang kerajaanku bukan dari sini. Teman-teman, gereja Tuhan bukanlah dari dunia ini, karena kepala gereja memiliki kerajaan yang bukan dari dunia ini. Gereja Tuhan telah dipanggil untuk saat seperti ini untuk menyelamatkan orang-orang dari kegelapan dunia ini. Dan inilah mengapa kita harus memutuskan semua hubungan dengan dunia, baik itu perserikatan bangsa-bangsa, maupun kecanduan kita terhadap platform media sosial dunia ini. Isilah sendiri, apapun pergumulan pribadi Anda dengan dunia ini, itu harus disingkirkan. Kita harus bertobat karena telah mencoba melakukan dengan dunia apa yang Tuhan maksudkan dan panggil untuk kita lakukan hanya melalui kuasa-Nya. Kita harus bertobat dari kemurtadan kita. Yesus akan segera datang. Dan keberhasilan kita tidak bergantung pada persatuan kita dengan perserikatan bangsa-bangsa, tetapi pada persatuan kita dengan Yesus Kristus. Dan ketika kita menjadi satu dengan Kristus, tinggal di dalam Dia, hidup seperti Dia hidup, kita akan dibawa ke hadapan para penguasa dunia ini, dan banyak dari mereka pada akhir zaman akan berdiri bersama kita untuk kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami telah melihat dengan jelas dari firman Tuhan malam ini, dari pasal-pasal awal tentang anak-anak Israel setelah keluaran, ketika mereka diperingatkan untuk tidak membuat perjanjian dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka, hingga kebodohan Raja Salomo yang membuat semua aliansi duniawi ini dengan berpikir bahwa hal itu akan membantu bangsa-bangsa lain mencari Tuhan. Hingga peringatan Yakobus bahwa menjadi sahabat dunia berarti menjadi musuh Allah, atau apa yang telah kita lihat dengan jelas dari pernyataan tegas, demikianlah firman Tuhan. Bahwa kami sebagai umat-Mu tidak dapat bersatu dengan dunia dalam bentuk apapun, baik itu dengan perserikatan bangsa-bangsa atau berhala-berhala pribadi yang kami sayangi. Tuhan, adalah keinginan kami untuk bertobat dari kemurtadan kami, untuk bertobat dari usaha kami melakukan dengan dunia ini apa yang Tuhan maksudkan untuk kami lakukan hanya melalui kuasa dan kekuatan-Nya. Jika Anda ingin bertobat dari kemurtadan Anda, saya mengundang Anda untuk mengangkat tangan Anda malam ini. Tuhan, kami ingin berdiri teguh pada firman Tuhan yang gamblang, dan kami berdoa agar Engkau bekerja dalam hati para pemimpin kami dan hati para utusan agar kami dapat berdiri dengan berani untuk-Mu dan menyatakan, Tuhan, kami menyesal. Dan kami kembali kepadamu, Allah kami, karena kami ingin menjadi kudus di pihak Tuhan. Di bawah panji-panji berlumuran darah Pangeran Immanuel, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam siaran langsung. Kami akan kembali besok pukul 11.30 waktu tengah untuk sebuah pesan berjudul Puncak Injil. Mohon renungkanlah hal-hal ini, kembalilah kepada firman Tuhan, dan periksalah untuk melihat apakah hal-hal ini benar demikian.